Selain dia juga tidak sanggup menjadikan seorang muslim sebagai muslim, seorang kafir sebagai kafir, serta tidak sanggup menjadikan seseorang mengerjakan sholat. Menurut mereka, semuanya itu terjadi karena tindakan dan keputusan mereka masing-masing dan bukan diarahkan dan dijadikan oleh Allah. Al-Quran dan semua kitab-kitab Samawiyah, Sunnah Nabawi, dalil-dalil Tauhid, dan akal pikiran telah menyerukan untuk menyalahkan pendapat mereka tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh berbagai kalangan ulama dari seluruh pelosok bumi. Bahkan para ulama dan pendukung Rasulullah telah menulis beberapa buku yang menjawab sekaligus menolak pendapat tersebut. Para ulama salaf dan imam terus-menerus membantu dan meneruskan usaha para pendahulunya dengan menolak kebatilan mereka itu dengan mengajukan kebenaran, bid'ah mereka dengan menyodorkan sunnah. Keberadaan para ulama salaf dan para pendukung pendapat tersebut adalah seperti seorang zimmi, yaitu orang kafir yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, dengan kaum muslimin sehingga muncul beberapa kelompok yang menolak bid'ah itu dengan bid'ah yang sama, dan kebatilan dengan kebatilan yang serupa. Bahkan lebih dari itu mereka berpendapat bahwa seorang hamba itu dipaksa mengerjakan perbuatannya dan tidak mempunyai andil sama sekali dalam perwujudan perbuatan itu sendiri, karena semua perbuatannya itu terjadi karena adanya kehendak dan pilihan Allah Azza wa Jalla semata. Dalam hal itu mereka melakukan suatu hal yang berlebih-lebihan di mana mereka berkata, semua perbuatan yang dilakukan seorang hamba adalah perbuatan Allah itu sendiri. Sedangkan hamba itu sendiri tidak mempunyai campur tangan kecuali hanya metafora, seperti kiasan, belaka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menurut mereka, menghinakan seorang hamba, menyiksa, dan mengekalkannya di dalam neraka atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak ia kerjakan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh paham Jabariyah, adalah paham yang menyatakan bahwa seorang hamba itu sama sekali tidak berbuat dan tidak mampu berbuat. Pendapat ini meskipun tidak lebih sesat dari paham Qadariyah, adalah paham yang mengakui tidak adanya takdir, namun juga tidak menempati predikat di bawahnya dalam hal kesesatannya. Para rasul, kitab-kitab samawi, akal, fitrah, dan pikiran telah sepakat menyalahkan dan menolak pendapat tersebut. Ketika Al-Qadi dan yang lainnya mengetahui kesesatan pendapat ini dan pertentangannya dengan peraturan serta keadilan, maka mereka pun berkata, kemampuan berbuat seorang hamba, meskipun tidak ikut mempengaruhi munculnya perbuatan itu, tetapi mempunyai pengaruh terhadap salah satu sifatnya. Sifat itulah yang disebut sebagai mencari rejeki, usaha, dan berkaitan dengan perintah, larangan, pahala, dan siksaan. Gerakan yang merupakan bagian dari ketaatan di satu pihak dan gerakan yang merupakan bagian dari kedurhakaan di pihak lain telah ikut bergabung pada gerakan itu sendiri, yang mungkin salah satu dari keduanya, ketaatan dan kedurhakaan. Zat dan keberadaan gerakan itu terjadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla dan hasil dari pengadaan Allah. Sedangkan keberadaannya yang berwujud ketaatan dan kedurhakaan itu terjadi karena kemampuan seorang hamba dan pengaruhnya. Pendapat tersebut, meskipun mendekati kebenaran, namun pencetus pendapat ini belum memenuhi hak-hak dengan sepenuhnya. Kedudukan gerakan itu sebagai ketaatan dan kedurhakaan adalah berwujud penerimaan dan penolakan terhadap perintah. Oleh karena itu, ruang lingkup pembicaraan ada 3. Pertama, mencari rejeki, usaha, menurut Asy'ari, Ahwalu Abu Hashim, dan ketidakaturan sistem. Ketika salah satu kelompok melihat ketidakberesan tersebut, mereka pun berkata, yang mempengaruhi adanya perbuatan manusia adalah kekuasaan Tuhan dengan cara yang independen. Lebih lanjut mereka mengatakan, tidak ada sesuatu yang menghalangi bersatunya dua pengaruh dalam memberikan pengaruh terhadap satu objek. Mayoritas kelompok mengakui adanya makdur, yang menjadi ketetapan di antara dua hadar, yang menentukan, meskipun mereka masih berbeda pendapat mengenai proses dari keberadaan makdur, yang menjadi ketetapan tersebut. Salah satu kelompok mengatakan, al-fi'il, perbuatan, diidafahkan,
artinya karena tersusun dari gabungan dua kata di mana mudhof adalah rumah dan mudhof ilaih adalah Allah. Rumah artinya tempat tinggal bagi keluarga dan Allah adalah Rabbul Alamin Tuhan kita, dan apabila digabung dua kata ini maka menghasilkan makna baru yaitu masjid. Kepada kudrah, kekuasaan, Allah secara independen, berdiri sendiri, dan juga kepada kekuasaan manusia, tetapi kekuasaan manusia ini tidak independen. Jika kekuasaan Allah telah menyatu dengan kekuasaan manusia, maka kekuasaan manusia itu berubah menjadi berpengaruh secara independen melalui pertolongan dari kekuasaan Allah. Orang yang mengemukakan pendapat seperti itu tidak terlepas dari kesalahan, di mana ia beranggapan bahwa kudrah, kekuasaan, manusia itu independen dengan adanya pertolongan kuasa Allah. Dengan demikian itu, maka pokok permasalahannya kembali kepada bersatunya dua pengaruh dalam memberikan pengaruh terhadap satu objek yang dipengaruhi, namun kuasa dan pengaruh masing-masing dari keduanya, Allah dan manusia, saling bersandar satu dengan yang lainnya. Seolah-olah ia menghendaki bahwa kudrah, kekuasaan, Tuhan itu memberi pengaruh secara independen terhadap adanya perbuatan. Demikian dikatakan beberapa kelompok ulama. Yang berpendapat terakhir pun tidak lepas dari kesalahan, di mana ia menganggap kekuasaan manusia itu berdiri sendiri dalam mempengaruhi adanya yang menjadi ketetapan. Pendapat seperti itu sudah jelas salah, karena sasaran utama dari kekuasaan manusia harus menjadi penyebab atau bagian dari sebab. Dan sebab itu sendiri tidak berdiri sendiri dengan adanya musabab. Di alam ini tidak ada yang mengharuskan adanya suatu takdir yang tak ditakdirkan atau ditetapkan Allah, ada yang baik dan ada yang buruk. Segala sesuatu terjadi pada makhluk kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka yang berpegang pada pendapat tersebut di atas beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia kuasa, kehendak, dan dengan keduanya itu Allah menyerahkan kepadanya mau berbuat atau tidak serta membiarkannya bertindak sesuka hati. Menurut mereka, manusia itu berbuat dan tidak berbuat berdasarkan kuasa dan kehendak yang diserahkan kepadanya. Makdurnya, suatu takdir yang tak ditakdirkan atau ditetapkan Allah, ada yang baik dan ada yang buruk. Segala sesuatu terjadi pada makhluknya, manusia itu adalah makdur Allah itu sendiri, dengan syarat manusia itu harus mengerjakannya jika Tuhan tidak mengerjakannya. Yang demikian ini merupakan mazhab mayoritas dari penganut paham Qadariyah, yang diantaranya Al-Syaham dan lain-lainnya. Kelompok lain berpendapat, boleh saja ada fi'il, perbuatan, di antara dua fi'il lain, adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Dengan dua nisbat, nisbat artinya hubungan keluarga atau nama yang menyatakan satu keturunan, yang berbeda, yang pertama menjadi muhdits, pencipta, dan lainnya menjadi mencari rejeki, usaha. Hal ini menjadi mazhab Al-Najjar, Dirar bin Amr, dan Muhammad bin Isa bin Haf. Perbedaan antara paham ini dengan paham Asy'ariyah terjadi pada dua sisi. Pertama, bahwa penganut paham ini menyatakan bahwa manusia yang sebenarnya berbuat, meskipun ia bukan sebagai muhdats, artinya perkara baru atau perkara yang tidak dilakukan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan pembuat perbuatan itu sendiri. Sedangkan penganut Asy'ariyah menyatakan, manusia itu sama sekali tidak berbuat meskipun perbuatan itu dinisbatkan kepadanya karena yang sebenarnya berbuat adalah Allah Azza wa Jalla, tiada yang dapat berbuat selain diri Allah. Kedua, mereka mengatakan, Tuhan sebagai muhdis, yang mengadakan, sedangkan manusia sebagai fa'il, yang berbuat. Kelompok lain berpendapat, sebenarnya semua perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan itu sendiri, sedangkan perbuatan manusia itu hanya bersifat majazi, kiasan. Hal itu merupakan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Asy'ari. Kelompok lain,
yang diantaranya terdapat Al-Kalanisah dan Abu Ishaq dalam beberapa bukunya mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah dan perbuatan manusia itu sendiri juga. Bukan dengan pengertian bahwa Allah yang melakukan perbuatan itu, tetapi dalam pengertian bahwa perbuatan itu merupakan usaha bagi Allah. Sedangkan kelompok lain, yaitu Jaham dan para pengikutnya mengatakan bahwa pelaku perbuatan yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla, dialah pencipta perbuatan itu. Manusia itu berbuat secara terpaksa dalam segala gerak dan diamnya. Manusia tidak ubahnya benda-benda lain. Berdiri, duduk, makan, dan minum yang dilakukan manusia hanya merupakan kiasan belaka, yang sama dengan mati, bertambah besar, matahari terbit dan terbenam. Demikian itu merupakan pendapat Jabariyah ekstrim. Pendapat tersebut ditentang oleh kelompok lain, di mana mereka mengatakan bahwa manusia sendiri yang mengadakan perbuatan mereka sesuai dengan kemampuan dan kehendaknya, dan Tuhan tidak memiliki andil padanya. Tidak ada kuasa Tuhan yang ikut andil dalam perbuatan manusia, dan tidak pula perbuatannya itu berada di bawah kekuasaan Allah. Sebagaimana kekuasaan manusia juga tidak mempunyai pengaruh sedikit pun pada perbuatan Tuhan, dan tidak pula perbuatan Allah itu berada di bawah kekuasaan mereka. Kalangan ahli kalam berbeda pendapat, apakah Tuhan itu sebagai pencipta perbuatan manusia itu? Mengenai hal itu, mayoritas mereka menyatakan tidak. Mereka yang mendekati kebenaran menetapkan bahwa perbuatan manusia ditakdirkan Allah. Dia yang memberi kemampuan kepada mereka untuk itu, sedangkan manusia yang menciptakan perbuatan itu sendiri dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hal itu bukan berarti Allah yang membuat perbuatan itu, tetapi dialah yang menjadikan manusia mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Penganut mazhab ini dengan seluruh kelompoknya ada yang salah dan ada pula yang benar, dan sebagian mereka lebih dekat kepada kesalahan. Berbagai dalil dan alasan masing-masing dari mereka itu muncul dimaksudkan untuk menyalahkan kesalahan kelompok lain dan bukan untuk menyalahkan kebenaran mengenai hal itu. Semua dalil syahih yang dikemukakan oleh paham Jabariyah ditujukan untuk menetapkan kekuasaan dan kehendak Allah, yang tiada pencipta selain diri Allah, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang demikian itu memang benar. Tetapi mereka tidak memiliki dalil syahih yang menunjukkan bahwa manusia itu bukan sosok yang maha kuasa, maha berkehendak, dan berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ialah yang sesungguhnya pelaku perbuatan itu dan bukan Allah, dan perbuatan itu tergantung pada dirinya dan bukan pada Allah Azza wa Jalla. Dan semua dalil syahih yang dikemukakan oleh paham Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, menunjukkan bahwa manusia mempunyai kekuasaan untuk menciptakan perbuatannya secara mandiri dan merdeka tanpa keterlibatan Allah. Perbuatan mereka itu terjadi atas kemampuan, kehendak mereka sendiri. Mereka mempunyai hak memilih penuh dan sama sekali tidak berada di bawah paksaan. Namun paham Qadariyah ini tidak mempunyai dalil sahih yang menunjukkan bahwa Allah tidak mampu dan berkuasa untuk menciptakan perbuatan manusia serta menjadikan mereka berbuat. Pengikut Rasulullah sama sekali tidak berpihak pada salah satu dari kedua paham tersebut. Mereka mengikuti kebenaran yang terdapat pada masing-masing paham dan menolak mengikuti kesesatan dan kesalahan masing-masing paham. Semua kebenaran, dari manapun asalnya akan senantiasa didukungnya. Dan semua kesalahan dan kebatilan, dari manapun sumbernya akan senantiasa ditentang. Mereka ini, para pengikut Rasulullah, adalah hakim yang menengahi antara paham-paham tersebut, adil dan tidak berpihak pada salah satu paham, tidak menolak kebenaran dari manapun asalnya, dan tidak membasmi bid'ah dengan bid'ah yang lain lagi. Kebencian mereka kepada salah satu paham tidak menjadikan mereka berbuat tidak adil, melainkan mereka akan mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasul Allah untuk berbuat adil di antara kelompok-kelompok yang berselisih. Dia berfirman,
maka karena itu serulah mereka kepada agama itu dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Tidak ada pertengkaran kami dan kalian. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada Allah lah kita kembali. Surat Al-Syura ayat 15. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar beliau menyeru manusia kepada agama dan kitab Allah. Dan dia mengharapkan agar beliau senantiasa teguh sebagaimana telah diperintahkan kepadanya, tidak mengikuti hawa nafsu salah satu pihak, beriman kepada kebenaran secara keseluruhan dan tidak setengah-setengah, dan berbuat adil kepada semua kelompok. Jika Anda cermati ayat di atas secara seksama, maka Anda akan menemukan ahli kalam, kelompok sesat, dan pembuat bid'ah merupakan golongan yang paling sedikit mendapatkan porsi. Di sisi lain, Anda akan mendapatkan pengikut Rasulullah dan pembela sunnahnya memperoleh porsi yang lebih banyak. Mereka menetapkan kuasa Allah Azza wa Jalla dalam segala sesuatu yang ada, baik yang berupa perbuatan maupun benda. Mereka menyucikan Allah dari anggapan bahwasanya ada sesuatu yang tidak kuasa dilakukan Allah dan di luar kehendak Allah. Selain itu dengan tegas mereka menyatakan bahwa manusia ini berbuat sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan baginya. Menurut mereka tidak ada sesuatu pun di dunia ini melainkan telah dikehendaki Allah. Manusia tidak berkehendak melainkan sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak berbuat melainkan setelah dikehendaki Allah. Menurut mereka, takdir itu merupakan ketetapan, ilmu, kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada atom atau yang lebih kecil darinya yang bergerak kecuali sejalan dengan kehendak, ilmu dan kekuasaan Allah. Mereka ini sangat percaya bahwa tiada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah. Semua tindakan, perbuatan, diam, dan gerakan itu bergantung pada Allah dan bukan pada manusia. Mereka juga beriman bahwa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tiada seorang pun yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Allah yang menjadikan orang muslim itu muslim, orang kafir itu kafir dan orang bergerak itu bergerak. Dia juga yang memperjalankan semua hamba Allah ini baik yang di daratan maupun yang di lautan. Dia yang memperjalankan sedangkan manusia yang berjalan, dia yang menggerakkan dan manusia yang bergerak, dia yang menghidupkan dan mematikan sedangkan manusia itu yang hidup dan mati. Dengan demikian itu, mereka menetapkan bahwa kekuasaan, kehendak, ikhtiar, dan perbuatan manusia itu bersifat hakiki dan bukan bersifat kiasan. Mereka sepakat bahwa perbuatan itu bukan yang diperbuat. Dengan demikian, gerakan dan keyakinan mereka itu adalah perbuatan mereka sendiri, tetapi perbuatan itu yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang ada di tangan Tuhan adalah ilmu, kuasa, kehendak, menghendaki, dan penciptaannya, sedangkan yang ada di tangan manusia itu perbuatan, gerakan, dan juga diam itu sendiri. Kehendak manusia itu tergantung pada kehendak Allah, dan mereka itu tidak akan pernah dapat berbuat kecuali Allah menghendakinya. Jika Anda bandingkan paham di atas dengan paham-paham lainnya, maka Anda akan mendapatkannya sebagai paham yang pertengahan dan berada di atas jalan yang lurus, sedangkan paham-paham lainnya akan Anda dapatkan berada di sebelah kanan atau kirinya, ada yang berjarak jauh dan ada pula yang berdekatan. Jika Anda memahami dan memberikan pengertian Al-Fatihah secara benar dan tepat, maka Anda akan mendapatkannya memang menyerukan yang demikian itu. Semua pengertian di atas telah terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu, yang secara keseluruhan menunjukkan kesempurnaan ketuhanan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat itu, Dia berfirman, "Kepada MU kami menyembah dan kepadamu pula kami memohon pertolongan." Surat Al-Fatihah ayat 5.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut secara tegas menyalahkan pendapat dua kelompok sesat dan menyimpang di atas paham Jabariyah dan Qadariyah. Dalam firman Allah itu menetapkan bahwa perbuatan dan penyembahan manusia itu benar-benar hakiki. Manusia sebenarnya yang melakukan penyembahan tersebut, dan penyembahan itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jika dia tidak membantunya maka ia tidak akan pernah dapat melakukannya. Setelah itu dia berfirman, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah ayat 6. Ayat tersebut di atas menunjukkan adanya permohonan petunjuk dari Tuhan yang mampu melakukannya dan memang berada di tangan Allah. Jika menghendaki, maka dia akan memberikannya, jika tidak, maka tiada pernah memberikannya. Petunjuk berarti pengetahuan terhadap kebenaran sekaligus pengamalannya. Orang yang tidak dijadikan Allah mengetahui kebenaran dan tidak juga mengamalkannya, maka tiada baginya jalan menuju petunjuk tersebut. Petunjuk ini tidak dimiliki oleh malaikat maupun nabi yang diutus Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Al-Surat Qasas ayat 56. Dan dalam surat yang lain dia berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar dapat memberi petunjuk jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Petunjuk seperti yang terdapat pada ayat terakhir ini adalah petunjuk yang berupa seruan, pengajaran, dan bimbingan. Itulah petunjuk yang diberikan kepada kaum Samud tetapi mereka lebih menyukai kesesatan dan kegelapan. Dan itu pula petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga Allah jelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Surat At-Taubah ayat 115. Petunjuk mereka ini berupa penjelasan dan keterangan yang akan menjadi alasan Allah atas mereka pada hari kiamat kelak. Dan mengenai hal ini akan kami uraikan pada bab berikutnya, insya Allah. Yaitu pada pembahasan mengenai periode qada, adalah sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan hadar, adalah sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali. Yang keempat, yaitu penciptaan perbuatan para mukallaf, artinya muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum oleh Allah Azza wa Jalla, yang perbuatan mereka itu berada di bawah kuasa, menghendaki, ilmu dan ketetapan Allah. Dia berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Yang demikian itu bersifat umum, tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kekuasaan dan kehendak Allah. Allah lah Sang Khalik, pencipta, dan yang selain diri Allah adalah makhluk yang diciptakan. Semua sifat yang dimiliki Allah telah terkandung dalam nama-nama Allah. Allah adalah nama Tuhan yang merupakan sifat dengan segala kesempurnaan Allah. Paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, mengemukakan, kami katakan bahwa Allah adalah pencipta bagi semua perbuatan manusia, bukan berarti dia sebagai pencipta dan pembuatnya, tetapi dalam pengertian dia sebagai penentu. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla berikut ini, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mukminun ayat 14, dengan demikian, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan perbuatan manusia sedang manusia itulah yang mengerjakan dan melakukan perbuatan tersebut. Mengenai firman Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatu, paham Qadariyah mengatakan, yang demikian itu suatu hal yang bersifat umum tetapi dimaksudkan untuk suatu hal yang khusus. Apalagi Ahlus Sunnah telah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak termasuk dalam keumuman tersebut. Dan kami menghususkan hal itu pada perbuatan manusia dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hal itu adalah perbuatan mereka. Menanggapi pernyataan itu, Ahlus Sunnah mengatakan, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan firman Allah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah.
Sifat-sifat dan zat Sang Pencipta itu sama sekali tidak termasuk makhluk, ciptaan Allah. Perlu diketahui bahwa pencipta itu bukanlah makhluk. Dalam hal ini tidak terdapat penghususan sama sekali. Hanya Allah Sang Pencipta sedangkan lainnya adalah makhluk. Yang demikian itu suatu hal yang bersifat umum dan tidak ada penghususan sama sekali. Sedangkan mengenai dalil-dalil yang menegaskan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah, dan mereka sendiri yang melakukannya. Hal itu memang benar, namun demikian, tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan kami sama sekali tidak mengatakan bahwa perbuatan itu adalah mutlak perbuatan Allah dan manusia ini dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan kami juga tidak menyatakan bahwa perbuatan itu mutlak perbuatan manusia dan Allah tidak memiliki andil sama sekali di dalamnya. Masih mengenai firman Allah, Allah menciptakan segala sesuatu, paham Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, mengatakan, maksudnya hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh selain diri Allah. Sedangkan mengenai perbuatan manusia yang sanggup dilakukan oleh manusia, maka perbuatan itu adalah hasil ciptaan manusia itu sendiri dan bukan Tuhan. Jika tidak demikian, maka terjadi dua objek ciptaan di antara dua yang menciptakan, dan yang demikian itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Menjawab pernyataan itu, Ahlus Sunnah mengatakan, semua perbuatan manusia dilakukan oleh mereka sendiri, namun tidak terlepas dari ciptaan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menghendaki dan menciptakan perbuatan itu sedangkan manusia adalah pelaku dari perbuatan tersebut. Kalau bukan karena kehendak dan kekuasaan Allah, niscaya manusia tidak akan pernah mampu melakukannya, karena manusia adalah makhluk lemah dan tidak mampu berbuat selama tidak dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Di antara dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah atas perbuatan manusia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284. Sedangkan mengenai penentangan paham Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir. Terhadap penggunaan dalil tersebut, maka jawabannya sama seperti pada penentang terhadap firman Allah, Allah pencipta segala sesuatu. Surat Al-Zumar ayat 62. Jawaban tersebut, kami menginginkannya sebagai keputusan bahwa perbuatan manusia itu merupakan suatu hal yang mungkin, karena Allah Maha Kuasa atas segala yang mungkin. Dialah yang dengan kekuasaan dan kehendak Allah menjadikan manusia berbuat. Seandainya Allah menghendaki niscaya akan memberikan halangan antara manusia dengan perbuatan tersebut disertai penarikan sarana perbuatan dari mereka. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, dan jika Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki Allah. Surat Al-Baqarah ayat 253. Allah juga berfirman, jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Surat Al-An'am ayat 112. Selain itu, Allah juga berfirman, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu semua orang yang ada di muka bumi beriman. Surat Yunus ayat 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membatasi antara manusia dan hatinya lisan dan ucapannya, tangan dan gerakannya, dan antara kaki dan perjalanannya. Lalu mengapa masih saja ada orang yang berprasangka buruk terhadap Allah, memberikan sifat buruk kepada Allah dengan mengklaim bahwa Dia tidak mampu melakukan apa yang dapat dilakukan oleh hamba-hambanya, serta tidak menganggap semua perbuatan manusia itu tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah.
Ada juga sebagian orang yang tidak berprasangka buruk kepada Allah tetapi menyifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk, di mana mereka mengklaim bahwa Dia telah memberi hukuman kepada manusia atas suatu hal yang tidak pernah dikerjakannya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Tetapi perbuatan mereka itu adalah perbuatan Tuhan itu sendiri, mereka dipaksa dan ditekan untuk mengerjakannya. Hal itu sama seperti pemberian hukuman kepada manusia karena ketidakmampuannya terbang ke langit, hukuman bagi orang yang lumpuh tangannya karena tidak dapat menulis, atau hukuman bagi orang bisu karena tidak dapat berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi dari pendapat dua paham tersebut di atas yang keluar dan menyimpang dari kebenaran. Sedangkan mengenai dalil yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, dan Allah menjadikan bagi kalian tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagi kalian tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan Dia jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas dan pakaian, baju besi, yang memelihara kalian dalam peperangan. Surat An-Nahl ayat 81. Melalui ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberitahukan, Dialah yang membuat sarabil, yaitu pakaian besi dan pakaian lainnya buatan manusia. Tidak dinamakan sarabil melainkan setelah melalui proses kreativitas dan perbuatan manusia itu sendiri. Dan jika hal itu dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu secara keseluruhan baik bentuk wujud dan materinya disebut sebagai makhluk. Persamaan hal di atas adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di bawah ini, dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah, kemah-kemah, dari kulit binatang ternak yang kalian merasa ringan membawanya pada waktu kalian berjalan dan waktu kalian bermukim. Surat An-Nahl ayat 80. Dalam ayat terakhir Allah Azza wa Jalla memberitahu bahwa rumah-rumah buatan baik yang permanen maupun yang dapat dipindah-pindah, kemah, merupakan ciptaannya, tetapi semuanya itu bisa menjadi tempat tinggal karena hasil kreativitas manusia. Dan penjelasan hal tersebut adalah firman Allah, dan suatu tanda, kebesaran Allah yang besar, bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Surat Yasin ayat 41-42. Melalui firman Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dialah pembuat kapal yang sengaja dicipta untuk hamba-hamba Allah. Pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata bimitslihi adalah unta merupakan pendapat yang menyimpang, jauh dari kebenaran. Yang sejalan dengan itu adalah firman Allah Azza wa Jalla yang menceritakan ungkapan Halil Allah, Ibrahim kepada kaumnya, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu? Padahal Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Surat Al-Syafaat ayat 95-96. Jika kata ma dalam ayat tersebut disusunkan sebagai masdariyah, masdar adalah apa yang menunjukkan atas suatu kejadian, sebagaimana yang ditegaskan sebagian penafsir, maka penggunaan dalil itu cukup jelas dan tidak begitu kuat, di mana tidak terdapat kesesuaian antara penolakan Allah Azza wa Jalla terhadap penyembahan apa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, dengan pemberitahuan yang disampaikannya kepada mereka bahwa Dialah pencipta perbuatan mereka yang berupa penyembahan berhala-berhala, pembuatannya dan lain sebagainya. Yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa ma tersebut mausulah artinya Allah menciptakan kalian dan menciptakan berhala-berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Berhala-berhala tersebut makhluk ciptaan Allah dan bukan Tuhan yang menjadikan sekutu bagi Allah. Dengan demikian, Dia memberitahukan bahwa Dia telah menciptakan yang dibuat mereka untuk kesesuaian dengan apa yang mereka perbuat dan pahat. Dan tidak dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan adalah materinya, karena mereka menyembah berhala bukan karena batunya, melainkan karena bentuk dan formalnya hasil perbuatan mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan bahwa Dia yang telah menjadikan para pemimpin yang baik yang mengajak kepada petunjuk dan juga pemimpin jahat yang mengajak ke neraka. Dengan demikian kepemimpinan dan ajakan itu dijadikan oleh Allah tetapi diperbuat oleh mereka. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman mengenai Fir'aun dan para pengikutnya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Surat Al-Qasas ayat 41. Sedangkan mengenai pemimpin yang baik yang mengajak kepada petunjuk, Allah Azza wa Jalla berfirman, kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Surat Al-Anbiya ayat 73. Selanjutnya Dia memberitahukan, Dialah yang menjadikan hal-hal di atas, dalam kedudukannya sebagai usaha dan perbuatan oleh para pemimpin. Persamaan dari hal itu adalah ucapan Ibrahim dalam firman Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 128. Dengan ucapannya itu, Ibrahim memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan seorang Muslim itu Muslim, artinya tunduk patuh. Menurut paham Qadariyah, Allah Azza wa Jalla yang menjadikan jiwanya itu Muslim, dan hakikatnya bukan Dia yang menjadikannya Muslim, tidak juga menjadikannya pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah Allah serta tidak menjadikan yang lainnya sebagai pemimpin jahat yang mengajak ke neraka. Tetapi diri mereka sendiri sebenarnya yang menjadikannya demikian. Penisbatan kata menjadikan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bersifat kiasan, yang berarti pemberian nama. Artinya sebutlah kami berdua Muslim, tunduk patuh kepadamu. Demikian halnya dengan firman Allah, kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Artinya, kami sebut mereka demikian dan diri mereka sendiri yang menjadikan diri mereka sebagai pemimpin, baik yang menyeru kepada petunjuk maupun yang menyeru kepada kesesatannya. Yang diperbuat diri mereka itulah yang sebenarnya, sedang apa yang diperbuat Allah itu hanyalah bersifat kiasan. Di antara hal itu adalah pemberitahuan yang disampaikan Allah bahwa Dia yang mengilhami seorang hamba jalan menuju kefasikan dan ketakwaannya. Ilham berarti penyampaian ke dalam hati, bukan hanya sekedar penjelasan dan pengajaran, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok mufasyir, adalah sebutan untuk orang ahli tafsir atau yang menggeluti bidang itu. Yang demikian itu, karena orang yang memberikan penjelasan mengenai sesuatu dan mengajarkannya bukan berarti ia telah mengilhaminya. Hal itu sama sekali tidak dikenal dalam tata bahasa. Tetapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Zaid, ilham berarti yang menyampaikan ke dalam hati jalan menuju kepada kefasikan atau kepada ketakwaan. Hal itu juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imran bin Husain. Ada seseorang dari suku Juhainah atau Muzinah datang kepada Nabi dan bertanya, bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia pada hari ini? Apakah hal itu karena takdir yang sudah ditentukan bagi mereka lebih dahulu daripada apa yang akan mereka kerjakan dan usahakan tersebut? Kemudian ku jawab, benar, sudah ada takdir yang ditetapkan dan mendahului usaha mereka. Lalu ia bertanya, jika demikian halnya, untuk apa mereka itu berusaha dan beramal, ya Rasulullah? Beliau bertutur, barang siapa yang oleh Allah Azza wa Jalla telah diciptakan baginya salah satu dari dua tempat, surga dan neraka, maka dia telah menyiapkan pula amalan untuk mendapatkannya salah satu tempat tersebut. Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman Allah, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, jalan, kefasikan dan ketakwaannya. Surat Asy-Syams ayat 7-8. Bacaan ayat tersebut oleh Rasulullah setelah beliau memberitahukan didahulukannya qada, ketetapan, dan hadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali. Lebih awal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ilham adalah menjadikan jiwa itu mengerjakan takdir yang telah mendahuluinya dan bukan hanya sekedar memberitahunya semata.
Karena pemberitahuan dan penjelasan tidak mengharuskan terjadinya kada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir yang telah ditentukan baginya lebih dahulu. Sedangkan ulama salaf yang mengartikan ilham dengan pemberitahuan dan penjelasan, maka yang demikian itu dimaksudkan pemberitahuan akan kebenaran terjadinya takdir tersebut, dan bukan hanya sekedar pemberitahuan semata, karena pemberitahuan semata bukan merupakan ilham. Di antara hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan rahasiakanlah perkataan kalian atau tampakkanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kalian tampakkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 13-14. Jatus syudur merupakan kalimat yang mencakup hati dan kandungannya yang terdiri dari keyakinan, kehendak, cinta, dan kebencian. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai pengertian kata men halaka, apakah dibaca dengan menggunakan nasyab, fathah, atau rafu, dhammah. Jika dibaca marfu'an dengan menggunakan dhammah, maka yang demikian itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui hati beserta isinya, karena Dialah yang menciptakannya. Artinya, Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati. Bagaimana mungkin pencipta, Allah yang menciptakan hati dan semua kandungannya itu tidak mengetahuinya? Penggunaan dalil ini benar-benar jelas dan konkret. Karena penciptaan mengharuskan hidup, kekuasaan, ilmu, dan kehendak Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dibaca mansyuban dengan menggunakan fathah, maka ayat itu berarti, tidakkah Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya? Dengan demikian, ayat tersebut di atas menunjukkan apa yang terdapat di dalam hati, sebagaimana ayat itu juga menunjukkan pengetahuan Allah Azza wa Jalla atasnya. Selain itu, karena Allah telah menciptakan apa yang di dalam hati tersebut, maka sudah barang tentu Allah mengetahui apa yang telah diciptakan Allah tersebut. Di mana Dia berfirman, apakah Allah yang telah menciptakan itu tidak mengetahui yang kalian tampakkan dan rahasiakan? Dan Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 14, artinya, bagaimana mungkin manusia akan menyembunyikan apa yang terdapat di dalam hatinya dari Allah Azza wa Jalla, padahal Allah sendiri yang telah menciptakannya. Seandainya, hal itu bukan buatan dan ciptaan Allah, maka penggunaan hal itu sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Dia mengetahuinya sama sekali tidak benar. Penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti yang paling jelas bahwa Allah mengetahuinya. Jika saja Allah bukan penciptanya, niscaya penggunaan dalil yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui hati beserta isinya sama sekali tidak benar. Pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan kekufuran yang sangat berat kepada Allah, Tuhan semesta alam, sekaligus sebagai pengingkaran terhadap apa yang telah disepakati oleh para rasul, dari Adam sampai Muhammad.